Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi'izzatihi ya'tazzul mu'minun wa bijabarutihi yastaslimul munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah alladzi jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi walau karihal musyrikun wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa manil ladzina yatamassakuna bid-dinil hanif walau i'tada 'alaihil mu'tadun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal yaqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah fi ayatin ukhra, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita sekalian sehingga kita bisa menunaikan ibadah salat wajib kita, yaitu salat Jum'ah berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, melipat gandakan pahalanya, dan memasukkan kita ke golongan orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan risalah Islamiyah yang beliau sampaikan, alhamdulillah kita menjadi pengikut-pengikutnya insyaallah sampai ajal menjenguk kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin, asabakumullahu jami'an. Banyak di antara umat Islam dan umat manusia yang mungkin memiliki persepsi yang berbeda tentang arti keberkahan dan kesejahteraan. Kesejahteraan atau prosperity atau ar-rafahiyah merupakan impian setiap manusia, terutama bagi mereka yang mengalami krisis keimanan, bagi mereka yang punya tujuan hidupnya adalah meraih kenikmatan di dunia, tapi lupa bahwa ada kehidupan di akhirat. Maka yang dicari oleh kelompok manusia tersebut adalah kesejahteraan. Dalam bahasa sosiologi kita mengenalnya adalah masyarakat dibagi menjadi begitu banyak bagian. Level, ada masyarakat yang prasejahtera,
Terminologi yang digunakan oleh sebagian manusia memang kadang-kadang membuat kita bingung. Kadang pejabat mereka tidak mau menyebut penduduknya masih miskin, tapi dicari istilah yang bagus, yang prasejahtera. Sejahtera identik dengan pemenuhan materi, menguasai dan memiliki aset dan benda yang dengan itu dia bisa menikmati satisfaction, ya, dengan materi itu dia merasa puas. Tetapi berbeda dengan keberkahan. Keberkahan berbeda arti dengan kesejahteraan. Kalau keberkahan yang lebih diprioritaskan adalah memberikan manfaat, memberikan ketenangan, memberikan kedamaian, memberikan kepuasan spiritual bagi umat manusia. Walaupun uang tidak banyak, harta tidak melimpah, tapi hidupnya tenang. Inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat 76 surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang yang kalau dihitung secara matematik dia seharusnya sudah sejahtera karena suami bekerja, istri juga bekerja, namun mereka tidak mendapatkan kepuasan. Kendaraan, rumah, dan berbagai macam aset dimiliki, tapi tidak mendatangkan keberkahan dan kepuasan. Sebaliknya, sekelompok orang lain yang mungkin pendapatannya pas-pasan, namun mereka merasa puas dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Inilah yang diajarkan dalam Islam. Orang yang tidak puas dengan nikmat yang Allah berikan itu, pasti mereka tidak akan mendapatkan keberkahan. Para ulama mengatakan dengan istilah mawani'ul barakah, faktor-faktor yang membuat orang kehilangan keberkahan antara lain adalah ada mensyukuri nikmat. Nomor satu, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Kita kalau berpikir menggunakan akal sehat kita, pasti akan termenung, terkagum-kagum, dan pada akhirnya kita tidak mungkin kufur nikmat. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia. Kenapa Allah turunkan kita di dunia ini? Ciptakan oleh Allah manusia cocok hanya tinggalnya di dunia, tidak cocok tinggal di angkasa luar. Karena dunia sudah Allah lengkapi dengan semua kebutuhan manusia. Oksigennya gratis. Lalu ada pohon-pohonan, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan dan lain sebagainya. Itu hanya ada di dunia, tidak ada di luar, tidak ada di angkasa luar. Subhanallah. Tetapi sedikit manusia yang mensyukuri nikmat tersebut. Semakin banyak rezeki yang diberikan, kadang manusia semakin rakus.
untuk mencari yang lebih banyak, bahkan melanggar aturan Allah, melakukan abusive action, menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan kesempatan, dan melakukan berbagai macam tindak kriminal langsung atau tidak langsung. Jadi syukur nikmat itu adalah nomor satu. Dalam bahasa manajemennya ilmu modern adalah mismanagement. Jadi orang yang tidak syukur sebetulnya orang yang tidak mampu mengendalikan, mengelola situasi. Negara Indonesia contohnya, sebuah negara yang begitu kaya raya. Kekayaan negara ini, sumber daya alam negara ini, subhanallah, dari minyak sampai berbagai macam sumber daya alam yang ada di bawah laut, di lautan, di atas laut, di daratan, itu nikmat yang Allah anugerahkan kepada bangsa dan negara ini. Tetapi siapa yang menikmati sumber daya alam tersebut yang seharusnya dinikmati oleh umat Islam, oleh mayoritas penduduk negara ini? Yang menikmati sumber daya alam tersebut adalah bukan kita. Umat Islam masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Umat Islam masih tangannya berada di bawah, belum di atas. Coba lihat surah An-Nahl. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allah libasal ju'i wal khawf bima kanu yasnaun. Allah memberikan contoh sebuah bangsa aminah mutmainnah, hidupnya aman, tentang sejahtera, sumber daya alamnya melimpah. Fakafarat bi an'amillah, tapi mereka kufur nikmat, tidak mampu mengeksplorasi sumber daya alam tersebut sesuai dengan hukum Allah. Bahkan mereka serahkan para pengusaha yang rakus untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya tersebut. Dan pada akhirnya yang terjadi adalah kerusakan, kehancuran. Jadi salah satu faktor yang membuat hilangnya keberkahan adalah kufur nikmat tersebut. Mereka bukan orang yang tidak beriman, mereka beriman, mereka muslim, mereka berhaji, tapi mereka berkolaborasi dengan kekuatan-kekuatan asing, pemilik-pemilik modal. Mereka mendapatkan fee tanpa disadari bahwa lingkungannya, sumber daya alam di wilayahnya dieksploitasi habis, tidak tersisa. Mereka hanya mendapatkan sedikit upeti, tapi lingkungannya rusak. Generasi yang akan datang tidak lagi bisa menikmati sumber daya alam tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata Allah, fa'adzaqaha Allah libasal ju'i wal khawf. Maka Allah membuat mereka merasakan, penduduknya merasa lapar, mengalami kelaparan dan mengalami ketakutan. Kenapa takut? Karena tidak ada jaminan keamanan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, bangsa Indonesia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyak sumber daya alam, seharusnya
mengeksplorasi sumber daya alam tersebut untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, bukan untuk sekelompok orang. Yang kedua, di antara faktor yang mendatangkan kenistaan, menghilangkan keberkahan adalah kemaksiatan dan perbuatan dosa. Saat ini kita sudah hampir 9 bulan mengalami pandemi COVID-19. Tentu saja kita tidak boleh hanya melihat ini dari satu sisi, tapi dari sisi lain. Mungkin saja karena dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia, oleh para penguasa, oleh para pemegang jabatan, mungkin saja oleh banyak intelektual yang melacurkan ilmu mereka hanya untuk mengumpulkan harta, maka Allah ingatkan kita dengan azab, dengan cobaan. Cobaannya adalah COVID-19. Sampai kapan cobaan ini akan terus berada di negara kita? Hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu Ibnu Sina dalam bukunya Asy-Syifa jelas-jelas mengatakan, untuk mengobati penyakit seperti virus corona yang dialami oleh penduduk dunia, kita bukan hanya bergantung kepada obat dan vaksin, tetapi juga memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita diminta oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk banyak membaca doa, beristighfar, membaca kunut nazilah di setiap salat wajib kita, baik siang ataupun malam. Idfa'annal bala wal waba wat ta'un wal juzam wasayyi'al asqam, dan seterusnya. Mengapa? Karena kita tidak tahu, mungkin dari sekian ribu orang yang berdoa, mungkin ada 10 atau 15 atau 50 yang doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi khatib mengingatkan jamaah sekalian, mungkin saja dosa-dosa yang dilakukan oleh sebagian pemimpin kita, penguasa kita, anak-anak bangsa Indonesia, walaupun mereka sudah diingatkan tetapi tidak mau dengar, Allah murka kepada mereka, dan pada akhirnya diturunkanlah ujian itu tanpa dipilih-pilih. Dia mengena yang muslim, dia juga akan dirasakan oleh orang yang non muslim, bahkan orang yang soleh sekalipun bisa saja terpapar oleh pandemi COVID-19 ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita, umat Islam Indonesia, bangsa Indonesia tercinta, dari berbagai macam ujian dan cobaan yang di atas kemampuan kita untuk mengatasinya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala habibina wa rasulina Muhammadin ibni Abdullah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wardallahu ma'al khulafa'ir rasyidin al-arba'ah
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين المبشرين بالجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بلغ مقاصدنا وحصل مرادنا وارزقنا فأنت خير الرازقين وارحمنا فأنت أرحم الراحمين واغفر لنا فإنك غفور رحيم. اللهم لا تعذبنا بذنوبنا لا تعذبنا بذنوبنا لا تعذبنا بذنوبنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.